Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertengahan minggu ke-20 sesudah Trinitatis 22 Oktober 2023. Terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 24. Dan bacaan dari Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai 7. Diikat oleh topik atau tema Tuhan sumber keselamatan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Jahubado muelni haluaon. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 24 adalah ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan minggu ke-20 sesudah Trinitatis 22 Oktober 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Tuhan sumber keselamatan. Jahubado muelni haluaon. Saudara, perikop ini diawali dengan ucapan syukur dan rasa penuh bahagia dari Yesus di dalam Roh Kudus kepada Bapa, ayat 21. Tentu ini mengundang pertanyaan bagi kita. Mengapa Yesus bersyukur dalam Roh Kudus dan berdoa kepada Tuhan Allah Bapanya sendiri? Dalam ucapan syukurnya ini, ada sesuatu hal yang sangat menarik yang perlu kita harus maknai, yakni kesaksian Yesus yang menyatakan adanya relasi yang sangat intim dan dekat sekali antara dirinya dengan Roh Kudus dan dengan Allah Bapa. Di mana hubungannya? Yesus berdoa dalam Roh Kudus karena ia sendiri mendapat pencurahan Roh Kudus dari Allah semenjak ia dibaptis. Sebagaimana kita ingat dalam Lukas pasal 3 ayat 21-22 toh. Dan relasinya dengan Bapa dapat kita temukan dalam beberapa peristiwa, yakni di saat peristiwa pembaptisannya itu tadi, Allah berkenan memproklamirkan dari sorga bahwa Yesus itu adalah anaknya yang dikasihinya sendiri, dan semua orang diminta untuk mendengarkan dia.
Nah, selain itu, ketika Yesus sedang berdoa di atas gunung bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ternyata Allah masih juga lagi menyatakan siapa Yesus itu. Di sana ada suara yang mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Sebagaimana itu dapat kita baca pada Injil Lukas pasal 9 ayat 35. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, Bapak Ibu, dapat kita lihat bahwa Yesus menyatakan keberadaan dirinya sebagai anak Allah dan memiliki relasi yang terjalin dekat sekali dengan Roh Kudus dan dengan Allah Bapa. Pada ayat 21b, dalam doanya, Yesus menyinggung juga tentang pernyataan Allah kepada orang kecil. Nah, itu kita temukan pada perikop sebelumnya, yakni ketika Yesus mengutus 70 orang murid-muridnya dan kembali dengan berbagai-bagai pelayanan yang luar biasa. Saat itu Allah menyatakan kuasanya kepada murid-muridnya, yakni dapat mengusir setan-setan, dapat menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan-kekuatan musuh. Nah, itu sebabnya dalam doanya Yesus mengatakan, "Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Saudara, apa yang sudah dilakukan oleh murid-murid Yesus itu merupakan hal-hal yang sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukannya, termasuk orang bijak, orang pandai, meskipun mereka menginginkan melakukan seperti itu. Itu sebabnya juga Yesus merasa bahwa hal itu merupakan sebuah anugerah yang datangnya dari Allah Bapa sendiri. Dan Yesus sungguh-sungguh bersyukur dan bergembira atas penglihatannya tersebut, atas pengutusannya kepada murid-muridnya itu. Itu semua terjadi karena kuasa dan kehendak Allah sendiri yang malah hanya menyatakannya kepada orang kecil, tanda kutip orang kecil yang membutuhkan penghiburan dan penguatan sebenarnya. Dan pada ayat 23-24 khotbah ini, Yesus kembali mengulangi pernyataan dan ucapan kebahagiaan yang diucapkannya itu kepada murid-muridnya. Pada ayat 23-24 dikatakan lagi, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Apa yang dikatakan oleh Yesus ini, Bapak Ibu, percis sekali seperti seruan topik atau tema minggu ke-20 sesudah Trinitatis 22 Oktober 2023, Tuhan sumber keselamatan. Jahobado muelni haluaon. Tidak ada yang lain sumber keselamatan. Mari kita menjadi murid-murid Yesus masa kini yang mampu melakukan amanah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa meniru Yesus, bersyukur dan berbahagia atas segala kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pertanggihan minggu ke-20 sesudah Trinitatis 22 Oktober 2023, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Tuhan sumber keselamatan. Jahobado muelni haluaon. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu, saat ini? Pengajaran pertama, bersyukurlah dalam segala hal. Tuhan ikut campur tangan di dalam seluruhnya. Saudara, di awal khotbah ini Yesus menunjukkan rasa syukur dan sukacitanya karena melihat keberhasilan para murid-murid yang diutusnya untuk mengalahkan setan-setan. Dan bahkan Yesus melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Itu sebabnya Yesus bergembira sekali dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi."
Dan kemampuan-kemampuan atau keberhasilan seperti itu sungguh-sungguh amat tersembunyi bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai. Saudara, dari pengalaman Yesus ini kita patut meniru dan meneladani sikap Yesus ini. Apa yang kita harus teladani dari sikap Yesus, Bapak Ibu? Bersyukur seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita orang-orang Kristiani, orang-orang percaya ini. Bersyukur adalah cara kita memberikan respons akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Kita harus menyadari betapa banyaknya sebenarnya berkat-berkat yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Kita diizinkan oleh Tuhan misalnya meraih banyak kemajuan, ada prestasi dalam berbagai-bagai bidang kehidupan kita. Kita diberkati oleh Tuhan dengan keluarga, dalam pekerjaan. Anak-anak kita maju dalam berbagai jenjang pendidikannya, jenjang perkawinan pernikahannya juga diridhoi oleh Tuhan. Usaha dan sumber-sumber rezeki kita pun yang kita tekuni diberkati oleh Tuhan, maju, berkembang, dan banyak lagi kemajuan-kemajuan lain yang sudah kita raih. Banyak di antara kita yang mengalami kesembuhan dari sakit penyakit yang sudah lama menggerogoti tubuh mereka meskipun hanya menggunakan fasilitas sederhana. Tetapi semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Saudara, semua itu mendorong kita seharusnya meniru Yesus dalam khotbah ini untuk mensyukuri semua berkat-berkat rahmat Tuhan dalam kehidupan kita ini. Nah, inilah panggilan dari khotbah ini sekarang bagi kita, Bapak Ibu. Mari kita bersyukur atas rezeki yang boleh kita nikmati, kita terima meskipun hanya cukup untuk makan saja. Mengucap syukur seperti inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita saat ini. Kita harus jujur mengakui bahwa di zaman yang begitu berat sekarang ini banyak orang yang sulit sekali bersyukur, Bapak Ibu. Banyak hidup mereka dari hari ke hari terasa dibebani berbagai-bagai pergumulan dan kesusahan berat. Malah sepertinya tidak ada harapan untuk masa depannya bagi mereka. Itu sebabnya mereka sulit sekali bersyukur. Banyak orang yang bingung akan apa yang harus ditempuh agar dia keluar dari permasalahan-permasalahan hidup ini. Sehingga jangan rasa syukur. Semangat pun tidak ada lagi dalam hidup mereka. Semangat hidup mereka memudar dan hingga ada saja orang yang memilih jalan pintas dengan bisa saja mau bunuh diri atas keadaan yang dia hadapi. Nah, itu realitas hidup di dunia ini. Saudara, topik atau tema minggu ke-20 sesudah Trinitatis 22 Oktober 2023 sekarang berbicara kepada kita dengan mengatakan Tuhan sumber keselamatan. Jahubado muelni haluaon. Nah, tema minggu ke-20 ini Bapak Ibu menyadarkan kita sekarang bahwa hidup kita ini harus penuh dengan syukur, Bapak Ibu. Harus penuh dengan rasa syukur. Rasa syukur itu bukanlah lahir dari hasil kemampuan kita semata-mata saja. Rasa syukur kita itu terjadi karena kita harus percaya Yesuslah yang berperan, yang campur tangan di dalam seluruh kehidupan kita. Meskipun kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, bahkan sakit penyakit, tetapi kita dimampukan oleh Tuhan menghadapinya. Dan inilah yang melahirkan berbagai-bagai prestasi dan hasil-hasil yang memuaskan bagi kita, yang mendorong kita harus bersyukur. Amin, Bapak Ibu. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang selalu mengucap syukur. Bila kita tahu bersyukur, maka kita adalah orang yang berbahagia. Sebaliknya, orang yang tidak tahu bersyukur tidak akan pernah hidupnya berbahagia meski banyak uang melebihi kebutuhan sehari-harinya. Untuk itulah saya ingin mengajak kita Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk mempertajam daya syukur kita, yakni dengan mempertajam kemampuan kita untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan seperti ini, maka topik atau tema
tema minggu ke-20 sesudah Trinitatis 22 Oktober 2023 mendeklarasikan bagi kita Tuhan sumber keselamatan. Jehovah Muel ni haluaon. Mari kita hidup penuh dengan syukur. Pengajaran kedua, rahasia kerajaan Allah hanya dinyatakan bagi tanda kutip orang kecil dan rendah hati. Saudara, pada ayat 21b, salah satu pendorong rasa syukur Yesus adalah karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, kalimat inilah yang mendorong rasa syukur bagi Yesus. Saudara, kenapa Tuhan menyembunyikan semuanya itu? Yakni menunjuk kepada hal-hal yang berhubungan dengan rahasia surgawi, menunjuk kepada kerajaan Allah. Kenapa ini disembunyikan kepada orang-orang pintar, orang-orang yang pandai, orang bijak? Tentu saja tidak dimaksudkan untuk memuji-muji orang bodoh atau orang kecil karena kemalasan dan kebodohannya ada secara akal budi. Bukan. Juga kaum cendekiawan tidak untuk dikecam karena kepintaran dan pengetahuan mereka, bukan untuk dikecam Bapak Ibu. Tetapi apa yang dimaksud oleh kalimat itu adalah bahwa untuk mengetahui rahasia-rahasia sorga dan untuk menemukan serta memasuki kerajaan Allah haruslah seperti orang kecil itu. Nah, sebutan orang kecil di sini Bapak Ibu diterjemahkan dari bahasa Yunani nepios, dari dua kata ne artinya tidak dan pios artinya kata, ucapan. Jadi nepios secara hurufiah berarti orang-orang yang tidak atau belum tahu kata-kata. Dia masih polos, dia masih lemah dalam berbicara. Itu nepios. Jadi sebutan orang kecil di sini Bapak Ibu menunjuk kepada orang-orang yang tidak tahu apa-apa, yang berhati rendah dan sederhana, tidak mau mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia hidup seperti anak kecil. Segala rahasia sorga dan tentang kerajaan Allah tidak bisa ditemukan dengan mengandalkan kebijakan sendiri, kebijaksanaan dan hikmat duniawi sendiri, tetapi hanya dengan anugerah surgawi saja. Makanya topik atau tema minggu ke-20 sesudah Trinitatis 22 Oktober 2023 ini sekarang menegaskan bagi kita bahwa hanya Tuhanlah sumber keselamatan. Jehovah Muel ni haluaon. Tidak ada yang lain. Tidak ada Bapak Ibu. Mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah sumber keselamatan. Tuhan itulah Muel ni hamuluan bagi kita. Semoga kita, siapa yang menerima ajakan khotbah ini, akan mau menjadi orang kecil, tanda kutip orang kecil di hadapan Tuhan, yang mau rendah hati, yang mau tidak sombong, yang mau menguasai ucapannya, kata-katanya, tidak ceplos-ceplos. Selamat menjadi orang kecil, menjadi orang nepios di hadapan Tuhan. Dan bagi kita yang sudah menjadi si orang kecil ini di hadapan Tuhanlah berlaku seruan topik atau tema minggu Tuhan sumber keselamatan. Jehovah Muel ni haluaon. Dan menjadi berkat bagi sesama sehingga mendapat berbagai-bagai kebahagiaan. Pengajaran ketiga, berbahagialah orang yang melihat dan mendengar tuntunan Tuhan lewat firman-Nya yang menyapa kita. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya bahwa mereka berbahagia. Kenapa mereka berbahagia? Karena mata mereka dapat melihat, telinga mereka dapat mendengar. Tuhan Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya banyak nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang mereka sudah lihat, tetapi mereka tidak dapat melihat. Juga ingin mendengar apa yang sudah mereka dengar, tetapi mereka juga tidak dapat mendengarnya. Saudara, timbul pertanyaan di sini. Mengapa mereka tidak dapat melihat dan tidak mendengarnya? Karena mereka, orang-orang Israel yang disebutkan oleh Yesus di sini, sudah buta mata mereka dan mereka juga menulikan telinga mereka. Telinga mereka tuli, Bapak Ibu. Nggak mau mendengar. Hati bangsa itu telah mengeras dan menebal. Mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk,
Telinga mereka berat sekali dan pantang untuk mendengar. Dan mata mereka sudah melekat, tertutup rapat, gak bisa melihat lagi. Inilah menurut penilaian Yesus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, meski mereka bangsa pilihan Allah yang sangat dikasihi sebenarnya, tetapi tidak dapat melihat dengan mata karena tegar tengkuk. Mereka tidak dapat mendengar dengan telinga karena keras hati dan keras kepala mereka. Dan akibatnya mereka tidak mengerti dengan hatinya mereka sendiri. Saudara, ini menjadi pengajaran berharga bagi kita sekarang lewat khotbah ini. Yesus membuka rahasia bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan rohani. Sebagaimana diucapkan Yesus dalam khotbah ini, bagaimana kita akan berbahagia apabila kita mau membuka mata rohani kita untuk melihat dan mempercayai segala perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita. Kita akan berbahagia apabila mau menggunakan kedua-duanya, baik telinga jasmani maupun telinga rohani kita, untuk mendengar suara, mendengar bisikan, mendengar tuntunan Tuhan lewat firman-Nya yang menyapa kita, sehingga kita dapat melakukan firman-Nya itu dengan kebenarannya dalam hidup kita. Kita akan berbahagia Bapak Ibu apabila kita sudah mau mensyukuri semua perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita, yang memberikan kasih karunia-Nya yang berkelimpahan dalam hidup kita, baik yang kecil sekalipun, apalagi dalam hal-hal yang besar. Selamat menikmati berkat-berkat Allah yang kita lihat lewat mata jasmani dan rohani, dan yang kita dengar lewat telinga jasmani dan rohani, dan yang kita nikmati di sepanjang hidup kita ini, mulai dari yang terkecil hingga mujizat-mujizat yang luar biasa. Maka benarlah seruan topik atau tema minggu ke-20 sesudah Trinitatis 22 Oktober 2023 ini. Tuhan sumber keselamatan. Jahubado muelni haluaon. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya, untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggungan minggu ke-20 sesudah Trinitatis 22 Oktober 2023 dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 24, agar semakin banyak orang yang mau percaya bahwa Tuhan sumber keselamatan. Jahubado muelni haluaon. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan minggu ke-20 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Firman ini sungguh-sungguh mengajar kami bahwa Tuhanlah yang menyuruh kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti murid-murid-Mu yang Engkau utus dan mereka berhasil. Biarlah kami murid-murid yang berhasil, Tuhan, mampu melakukan amanah dan suruhan Tuhan, sehingga Tuhan membuat kami berbahagia di dalam hidup kami. Kebahagiaan hidup kami hanya datang daripada Tuhan sendiri. Biarlah kebahagiaan itu timbul atau lahir di dalam diri kami sebagai orang-orang percaya. Semua prestasi, semua keberhasilan kami, Tuhanlah yang memberikannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Tambah-tambahkanlah setiap hari, setiap saat keberhasilan-keberhasilan kami, sehingga dengan keberhasilan itulah kami semakin memuji dan membesarkan nama Tuhan, semakin bersyukur, dan kami mendapatkan kebahagiaan. Biarlah Tuhan mata dan telinga jasmani dan rohani kami mampu melihat, mampu meniru, mampu mempraktikkan apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat dari perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa untuk semuanya firman-Mu ini. Berkati setiap pendengar khotbah ini supaya mampu mengaplikasikannya di dalam hidup kami masing-masing. Berkatilah hamba-Mu juga dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.